Halo semua, salam kenal di channel ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, untuk diketahui bahwa channel ini khusus membahas materi seputar SKB Gizi untuk membantu teman-teman belajar mempersiapkan ujian SKB Gizi. Nantinya di video ini teman-teman akan diberikan materi dan di akhir video akan ada soal yang sesuai dengan FR dan dilengkapi dengan kunci jawabannya. Jadi, pastikan teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak melewatkan informasi di dalamnya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah diet diabetes mellitus. Nah, apa saja yang harus kita ketahui tentang diet diabetes mellitus ini? Pertama, hiperglikemia. Hiperglikemia adalah suatu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi batas normal dan merupakan salah satu tanda khas penyakit DM. Nah, apa itu DM? DM atau diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi karena kelainan sekresi, kerja insulin, atau keduanya. Klasifikasi etiologis DM. Tipe pertama yaitu destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut yang disebabkan oleh autoimun atau idiopatik. Idiopatik ini artinya penyebab yang tidak dapat diketahui. Selanjutnya ada tipe 2. Tipe 2 ini bervariasi, mulai dari yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosis DM. Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah atau pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah. Nah, keluhan klasik DM itu seperti poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Dan keluhan lainnya seperti lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria dan lain-lain sebagainya. Nah, kriteria diagnosis DM ditetapkan berdasarkan pemeriksaan glukosa plasma puasa yang lebih dari 126 mg desiliter dengan puasa minimal 8 jam atau glukosa plasma lebih dari 200 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa 75 gram atau glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik atau HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Jadi ini untuk menegakkan diagnosis DM. Nah, kita lihat tentang kadar tes darah. Nah, untuk ada 3 klasifikasi yaitu diabetes, prediabetes, dan normal. Nah, kalau diabetes itu HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Sedangkan untuk prediabetes HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4%. Dan untuk normal itu kecil dari 5,7%. Nah, gula darah puasa untuk penderita diabetes itu lebih dari 126, sedangkan nilai normalnya kurang dari 100. Nah, untuk glukosa plasma 2 jam setelah TTGO atau tes toleransi glukosa oral untuk penderita diabetes itu lebih dari 200, pria diabetes 140 sampai 199 dan normal itu kecil dari 140. Nah, kita masuk sekarang ke penata laksanaan terapi DM. Nah, 4 pilar utama pengelolaan DM dengan tahapan utama adalah non-farmakologis, yaitu perencanaan makan dan latihan jasmani. Nah, 4 pilar utama itu akan kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, penata laksanaan DM. Nah, untuk umumnya kita pertama akan mengevaluasi medis lengkap pada pertemuan pertama meliputi riwayat penyakit, fisik, evaluasi labor, dan penapisan komplikasi. Nah, yang khususnya dimulai dengan menerapkan hidup sehat, yaitu terapi gizi medis dan aktivitas fisik bersamaan dengan intervensi farmakologis. Nah, 4 pilar pertama yang akan kita bahas adalah asuhan gizi.
Penyebutan istilah asuhan gizi pada penyakit DM yaitu terapi medis nutrisi, karena melibatkan secara menyeluruh anggota tim medis seperti dokter, ahli gizi, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, serta pasien dan keluarga pasien. Nah, untuk pertama, tentang asesmen gizi, yang pertama adalah riwayat terkait gizi dan makanan, seperti asupan makanan zat gizi, yaitu pola makan, snack, diet saat ini dan sebelumnya, penggunaan obat, pengetahuan atau kepercayaan, sikap atau perilaku, dan aktivitas fisik. Yang kedua, data antropometri yang harus dicari tahu adalah berat badan saat ini, berat badan biasanya, perubahan berat badan, dan IMT. Yang ketiga ada nilai biokimia yaitu glukosa darah, HbA1c, kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan kolesterol HDL. Dan yang keempat yaitu mengenai fisik klinis terkait gizi seperti penampilan keseluruhan, sistem jantung paru, sistem pencernaan, edem, ekstremitas, keadaan gigi, kondisi menelan, dan tanda vital. Nah, yang kelima yaitu data riwayat klien, yaitu informasi ini menggambarkan gambaran saat ini atau masa lalu terkait riwayat personal, medis, keluarga, dan sosial. Data personal ini meliputi umur, jenis kelamin, suku atau etnis, pendidikan, peran dalam keluarga, kebiasaan merokok, dan keterbatasan fisik dan mobilitas. Nah, selanjutnya masuk kita ke diagnosis gizi. Nah, biasanya diagnosis gizi untuk penyakit DM itu untuk NI-nya seperti NI 1.3 yaitu kelebihan asupan energi berkaitan dengan sering mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat dan lemak. Pada makanan selingan ditandai dengan asupan energi 120% dari kebutuhan energi total. Nah, untuk diagnosis klinisnya seperti NC22 yaitu perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan gangguan metabolisme akibat resistensi insulin ditandai dengan GDP 195, gula darah 2 jam, PP 330, gula darah sewaktu 430, dan TGA 275. Sedangkan untuk diagnosis pelakunya seperti NB 1.3, yaitu tidak siap merubah diet atau merubah perilaku berkaitan dengan sikap yang tidak mendukung tentang makanan dan gizi, ditandai dengan menyangkal kebutuhan perubahan makanan dan gizi dan mengabaikan jadwal konseling. Nah, selanjutnya yaitu intervensi gizi, yaitu mencakup perencanaan dan implementasi intervensi gizi. Dimulai dari perencanaan untuk menetapkan tujuan, yaitu untuk membantu pasien DM memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga agar mendapat kontrol yang baik. Nah, untuk kebutuhan kalori, kalau untuk wanita itu 25 kg per kilogram berat badan ideal, untuk laki-laki itu 30 kcal per kilogram berat badan ideal. Nah, sebelum menentukan kebutuhan kalori, kita harus mengetahui dulu faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori. Yang pertama itu umur. Untuk pasien yang di atas 40 tahun, kalori harus dikurangi 5% untuk setiap dekade antara 40 sampai 59 tahun. Nah, untuk pasien 60 sampai 69 tahun dikurangi 10%. Dan untuk pasien lebih dari 70 tahun dikurangi 20%. Nah, untuk aktivitas fisik atau pekerjaan, terdapat penambahan 10% dari kebutuhan basal diberikan pada keadaan istirahat. Penambahan 20% pada pasien dengan aktivitas ringan seperti pegawai kantor, guru, dan ibu rumah tangga. Nah, penambahan 30% pada aktivitas sedang seperti pegawai industri ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak berperang, dan penambahan 10% pada pasien aktivitas berat seperti petani, buruh, atlet, militer dalam latihan, dan penambahan 50% pada aktivitas sangat berat yaitu tukang beca dan tukang gali. Nah, untuk stres metabolik terjadi penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stres metabolik seperti sepsis, operasi, atau adanya trauma. Nah, berat badan juga mempengaruhi kebutuhan kalori. Untuk diabetes mellitus yang gemuk,
kurangi 20-30% tergantung tingkat kegemukan. Nah, untuk pasien diabetes mellitus yang kurus, penambahan 20-30% sesuai kebutuhan untuk meningkatkan berat badan. Dan harus diperhatikan bahwa jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 kilokalori per hari untuk wanita, dan jumlah kalori paling sedikit untuk laki-laki adalah 1200-1600 kilokalori per hari. Nah, untuk teman-teman ketahui, secara umum diet DM dibagi ke dalam 3 porsi, yaitu makan pagi sebesar 20%, makan siang 30%, makan sore 25%, dan terdapat 2 kali selingan siang dan sore masing-masing 10-15%. Nah, yang harus teman-teman hafal adalah mengenai syarat diet DM. Nah, kemarin itu ada FR yang menanyakan tentang kebutuhan protein untuk pasien dengan DM nefropati, yaitu protein sebesar 0,8 gram. Nah, baiklah, mari kita bahas dari awal syarat diet DM ini, yaitu pertama, energi sesuai kebutuhan, yang kedua, protein 10-20% dari kebutuhan energi total. Nah, untuk DM nefropati, proteinnya itu 0,8 gram per kilogram berat badan atau 10% kebutuhan energi total. Nah, untuk lemak 20-25% dari energi total dengan kurang dari 7% lemak jenuh dan kurang dari 10% lemak tidak jenuh ganda. Nah, karbohidratnya itu 45-65% dari kebutuhan total. Nah, karbohidrat yang terdiri dari sumber sukrosa atau gula pasir itu tidak boleh lebih dari 50%. Nah, ini juga ada di FR ya, teman-teman. Nah, untuk kebutuhan seratnya itu 20-35 gram, dan untuk kebutuhan natriumnya kecil dari 3000 mg. Tapi kalau penderita DM itu juga menderita hipertensi, maka natriumnya harus kurang dari 2400 mg. Nah, bahan makanan yang dianjurkan karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, dan ubi. Nah, protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, kacang-kacangan, dan pengolahannya dengan cara dipanggang, kukus, setup, rebus, dan bakar. Nah, bahan makanan tidak dianjurkan yaitu bahan makanan seperti gula sederhana, contohnya gula pasir, gula merah, sirup, jam, jelly, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, SKM, minuman botol ringan, es krim, kue manis, dodol, dan cake, serta batasi lemak seperti yang bersumber dari makanan siap saji, goreng-gorengan, dan makanan tinggi natrium. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan MONEF, yaitu yang di MONEF adalah data sign and symptom yang tepat di masing-masing domain dapat menjadi indikator asuhan gizi untuk di MONEF. Nah, data spesifik untuk MONEF diabetes mellitus seperti asupan makan, yaitu energi, protein, lemak, dan karbohidrat, IMT, serta kadar glukosa darah. Nah, untuk sasaran pengendalian DM, parameter yang harus kita perhatikan adalah IMT, tekanan darah sistolik dan diastolik, glukosa darah preprandial kapiler, glukosa darah 1-2 jam PP kapiler, HbA1c, LDL, HDL, dan TGA. Jadi, untuk parameter ini yang harus kita pahami adalah nilai normalnya itu berapa untuk menentukan apakah pengendalian diabetes mellitus berhasil atau tidak. Nah, pilar selanjutnya adalah latihan jasmani. Nah, ini juga kemarin ada di FR, yaitu bunyi soalnya kira-kira pasien DM boleh berolahraga jika kadar glukosa darahnya berapa. Nah, untuk diketahui, jika kadar glukosa darah penderita DM kurang dari 100 mg per desiliter, maka pasien harus mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu. Nah, jika glukosa darahnya lebih dari 250, maka pasien menunda latihan jasmani karena dapat berbahaya. Nah, untuk pada DM tidak terkendali, olahraga akan menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah dan badan keton yang berakibat fatal. Nah, latihan jasmani pada DM dilakukan pada gula darah yang tidak lebih dari 250 mg per desiliter. Nah, pilar selanjutnya adalah
yaitu obat. Nah, sekedar diketahui, untuk obat-obatan biasanya pasien DM diberikan obat untuk mencegah hipoglikemi dan pemberian insulin. Kemudian ada obat pemicu sekresi insulin, obat untuk meningkatkan sensitivitas insulin, dan obat untuk menghambat glukosa alfa. Dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan bagi pasien DM untuk menunjang perubahan perilaku yang diperlukan agar mencapai keadaan sehat optimal, penyesuaian psikologik, dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sekian materi untuk diabetes mellitus. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan. Nah, di akhir video sesuai yang telah disebutkan nanti ada soal-soal FR. Nah, soal-soal FR ini sengaja dibuat tidak seperti soal-soal pada umumnya di mana ada soal dan pilihan jawaban. Nah, soal-soal FR ini murni dari pengalaman ketika melaksanakan SKB gizi. Nah, jadi soal-soalnya itu nanti ada kata kunci untuk pertanyaannya, dan untuk jawabannya bisa teman-teman kembangkan masing-masing. Seperti soal nomor 1 ini, HbA1c yang aman untuk DM adalah, nah untuk ini opsinya lupa tapi jawabannya kurang dari 7. Nah, yang kedua, olahraga bagi DM diperbolehkan jika, nah menurut buku penuntun untuk diabetes mellitus ini dijelaskan bahwa penderita DM diperbolehkan berolahraga jika kadar glukosa kurang dari 250 mg per desiliter. Nah, ada untuk FR yang ketiga, ada ditanyakan kebutuhan serat untuk anak usia 11 tahun DM tipe 1. Nah, ada di buku sumber penuntun diet anak untuk anak umur 9-13 tahun untuk laki-laki, seratnya yang dibutuhkan adalah 31 gram dan perempuan 26 gram. Nah, ini bisa teman-teman kembangkan soalnya, siapa tahu nanti ditanya kebutuhan serat untuk anak usia balita. Nah, itu bisa dilihat di sumber penuntun diet anak. Nah, ini ada hari-hari kesehatan, hari DM jatuh pada tanggal berapa. Nah, yang FR selanjutnya yang ditanyakan adalah tanda klinis DM pada anak. Menurut sumber, tanda klinis DM pada anak itu adalah banyak makan, sering buang air kecil, turun BB secara drastis, sering lapar, mudah lelah, luka sulit sembuh, penglihatan kabur, kulit gatal dan kering, dan kesemutan. Nah, tadi kan sudah ada pertanyaan tentang DM pada anak sebanyak 2 soal. Mungkin untuk tahun ini juga dikembangkan DM pada anak namun soal yang berbeda, jadi perlu dibaca lagi sumber penuntun diet anak untuk anak penderita DM. Nah, juga ada FR diet DM4 berapa kalori. Nah, diet DM4 itu sebanyak 1700 kilokalori. Nah, sebaiknya teman-teman memahami diet DM dari 1 sampai 8 jumlah kalori yang dibutuhkan itu berapa. Nah, untuk FR selanjutnya ada ditanyakan pasien DM makannya teratur tapi berat badan tetap turun karena apa? Nah, konsepnya adalah karena sel-sel tubuh tidak mendapat glukosa dan energi dari makanan, karena insulin tidak dapat membuat glukosa masuk ke dalam sel atau jaringan, sehingga tubuh memecah otot dan lemak untuk mendapat energi sehingga tubuh kehilangan berat badan. Nah, mungkin sekian materi dan soal-soal berdasarkan FR untuk diabetes mellitus. Kurang dan lebihnya teman-teman bisa menambah membaca di referensi-referensi di buku yang lain. Nah, nantikan video selanjutnya ya untuk materi SKB gizi yang lain. Terima kasih.